meningkatnya kualitas sarana prasarana pendidikan. Buatnya nggak ada. Berarti memang tadi di P4 yang pembuatan prodi, karena ada 3 prodi ya. Ya. Tapi itu kan pekerjaan bapak itu. Nah sebenarnya pekerjaan bapak ini berkaitan juga dengan pekerjaan Pak Lion. Berarti pekerjaan Pak Lion itu ke saya juga. Karena di situ ada kelembagaan di situ tuh. PMA berapa ya yang baru tuh? PMA 64. Kalau begitu nanti saya tambahkan ya Pak Andre. Iya Pak. Nah di A64 itu kayaknya ini untuk Pak Leon. Jadi dia koordinasinya juga ke Waket 1 sebenarnya kan. Nah itu tugasnya itu Subak layanan akademik sebagaimana dimaksud pasal 20 huruf D mempunyai tugas melakukan urusan layanan administrasi dan pengelolaan informasi akademik dan kemahasiswaan, pengembangan bakat dan minat mahasiswa, pemberdayaan alumni, kerjasama, dan pengembangan kelembagaan. Nah, jadi Pak Leon ini juga nanti dia ambil tugasnya Pak Ketua itu nomor 1 itu nanti saya ambil juga. Nanti saya breakdown ke tugas kabaknya, nanti ke tugas kasubagnya itu. Jadi mungkin di pengembangan kelembagaan ini Pak Kasubag layanan akademik ini kebagian misalnya mengadministrasikan dokumennya. Tapi harus ada juga pekerjaannya itu jadi selain turunan dari kabaknya, dia kan berkoordinasi juga di wakil ketua 1 dan 2. Kalau layanan akademik 1 dan 3. Ini yang PMA 64. Apakah ada tanggapan lain? Mungkin saya nambahkan tadi Pak Mohaimin sudah kirimkan ke grup Raker itu daftar kegiatan kita kami ya. Jadi mungkin nanti masing-masing bagian bisa melihat kegiatan mana yang menjadi tugasnya, nanti bisa ditambahkan ke terkim itu gitu. Jadi misalnya waktu ketua 2 ada penilaian BKD itu kan itu bisa dimasukkan itu, tambahkan gitu. Cuma yang jadi catatan yang merah itu statusnya masih diblokir ya, yang dikasih warna merah itu anggarannya belum tersedia. Itu pembinaan ini juga Pembinaan pegawai kayaknya kemarin udah kita tanyakan dari yang lain. yang tenaga kependidikan. Ada Pak kita. Oh, pembinaan lagi ada juga yang ada kita berpindah. Itu sudah masuk. Yang terakhir kan? Yang ini kan? Nah itu pernah kan dari Pak Wali itu. 2 April. 2 April. Oh ini vaksin. Nah ini udah jelas ini pembagiannya. Iya. Itu Ada di grup juga. orientasi itu juga kita. Sebentar. Tentang moderasi. Masih. Tidak.
Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang lagi yang mau disampaikan. Waktu kita ini jam 5.31. Untuk nanti misalnya di aplikasi di kinerja itu, apakah seperti apa pembagian di situ? Perkin itu kan pembagiannya dari ketua, nanti diambil oleh wakil ketua 1, 2, 3, kabak, pusat-pusat. Nah, nanti dari pusat-pusat itu kan, misalnya kepala pusat P3M diturunkan ke sekretaris. Hampir semua pekerjaan kepala pusat itu di sekretaris. Tapi evidennya ngambil di sekretaris. Ya, Kita tinggal masukkan evidennya, Pak. evidence sekretaris kalau ada anggotanya di situ, misalnya satu dosen yang ditugaskan di bawah P3M itu, ada sebagai anggota itu lah yang punya evidence-nya. Nanti evidence Bapak ini, evidence anggota ini ada di Bapak, ada juga di Pak Kris. Jangan sampai yang ada di Bapak tidak ada di Pak Kris. Kalau yang ada di Pak Kris belum tentu ada di Bapak itu. Terkait P3M ya. Tapi kalau terkait dosennya, Tridharmanya bisa beda. Tapi terkait organisasinya itu gitu. Nah, sama juga misalnya di wakil ketua 1 kan bertanggung jawab kepada perpustakaan dengan lab itu. Nah, jadi yang perpustakaan itu ada di Pak Wakil Ketua 1 ya. Tapi yang ada di Wakil Ketua 1 belum tentu ada di perpustakaan. Nah, makanya yang agak bingung itu Kaprodi. Kaprodi ini karena tidak ada kepala jurusan. Nah, kepala jurusan itu kan sebenarnya juga mengambil tugasnya ketua. Lalu Kaprodi itu mengambil tugasnya ketua jurusan. Tapi ketua jurusannya tidak ada. Nah, itu yang membingungkan dari sistem ini. Oleh karena itu mungkin Kaprodi ini ditempelkan dulu ke wakil ketua 1 atau wakil ketua 2 atau wakil ketua 3. Karena mungkin wakil ketua 1 kan tidak banyak tugasnya misalnya. Tapi yang paling beririsan dekat urusan itu dengan wakil ketua 1. Tapi kalau kita lihat PMA itu organnya itu organ itu kan hanya 5: ketua, jurusan, bagian, pusat, unit. Ini organ pendidikan. Jadi ketua ini pimpinan, organ jurusan, organ bagian, organ pusat, organ unit teknis. Ada 5 organ. Nah, yang jurusan ini di bawahnya prodi. Makanya sebenarnya kalau kita angkat prodi itu, angkat kajur itu, agak salah juga prodi di bawah wakil ketua 1. Karena jurusan ini kan sebenarnya di bawah ketua. Tapi bolehlah wakil ketua 1 itu kan mungkin merangkap sebagai kajur juga, ya kan? Ada pekerjaan kajur yang dilaksanakan. Itu terkait dengan waktu triwulan, ada triwulan, ada setengah tahun, ada 2 tahun itu. Nah, makanya di dalam kesepakatan nanti di akhir, apakah kita mau buat 3 bulan atau 6 bulan penilaian atau 1 tahun? Yang jelas, seperti kami di bagian administrasi umum akademik dan keuangan itu, atau yang struktural itu hanya wajib 1 tahun 1 kali. Tapi kalau kawan-kawan teman-teman yang di fungsional ini termasuk juga Pak Wahyu, itu kalau termasuk juga Albert, termasuk juga Franciscus itu, kalau mau cepat naik pangkat itu 3 bulan sekali harus buat SKP. Nanti SKP finalnya di
SKP tahunan. Minusnya Sama Pak, 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Dia per triwulan. Triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4. Ya, ya. Triwulan 4 itu final. Pertemuan berarti ini 15 April kan sudah terakhir itu. Iya. 15 April kemarin terakhir triwulan. Udah lewat. Oh, Terus ini. diperpanjang tuh. Mei. April. Triwulan itu kan yang lain bulan Maret. Ya. Makanya nanti mungkin di akhir ini kesepakatan kita di raker tahun 2025 itu jangan lewat dari bulan 3. Nah, begini, waktu pertemuan tentang itu untuk triwulan pertama di tahun 2024 ini batas akhir 15 April. Dari itu. Itu memang SKP-nya tuh 15 April terakhir karena sekarang kan Pak ke kinerja tuh. yang penilaian angka kredit itu kan Dupak itu kan salah satu instrumen. Tapi yang paling penting itu adalah SKP itu, persoalan kinerja pegawai. Karena kami ini kan yang struktural kan, kalau untuk naik pangkat kan tidak memakai upah. Kalau dalam 4 tahun boleh mengajukan asal persyaratannya ada. Tapi kalau fungsional itu kan bisa lebih cepat ya kalau upahnya udah masuk, sudah sesuai waktunya. Makanya penilaian kalau bantu kawan-kawan yang lain itu kita adakan penilaian 3 bulan sekali. Walaupun repot, tapi berguna untuk yang fungsional. Akhirnya yang struktural juga itu dihitung repot. Karena yang di bawah kabak itu kan ada fungsional kepegawaian, ada fungsional arsiparis yang harus juga naik pangkat juga. Jadi mau tak mau akhirnya sama. Kami ngisi 3 bulan juga. Nah, tapi untuk naik pangkat itu Pak, berarti kan kalau sudah diimpasing-impasingkan, yang dipakai memang tetap yang triwulan keempat atau yang tahunan itu, yang lampiran SKP-nya. Tapi SKP itu memang wajib 3 bulan sekali. Termasuk juga dengan para romo, karena SKP itu dijaga. Karena di sini kan sudah tidak ada lagi yang PPNPN, semuanya sudah ASN di sini. Hanya P3K dengan PNS saja. Pemberlakuannya semuanya sama. Dari saya seperti itu, kalau mungkin ada yang ingin didiskusikan lagi, Berarti kembali ke kelompok lagi. ya kembali ke kelompok. Jadi kesepakatannya ditambah dengan evaluasi itu Pak, Oke. plus rencana. Perbaikan juga kan. Kalau dari pertama dari wakil 1 tapi kan diperbaiki beberapa hal. Berarti waktu satu dulu kerja. Paket 1, paket 2, paket 3, kabak dengan kepala pusat itu bisa langsung kerja. Yang kasubaknya nanti nunggu, yang kepala pusat itu nanti nunggu. Minggu boleh dipraktek. Kapolri itu nunggu bisa. Nunggu paket 1. Maka bantu Untuk apa? Evaluasi. Evaluasi. Bukan untuk pengisian tertib. Kalau tertib sih tadi udah rata-rata sudah. Lanjut masing-masing hanya menambahkan terlibat saja ya. Ya, menempatkan pilihan. Tadi yang aku bilang kan Pak Kris tadi itu. Ya. Plus evaluasi ini Pak, evaluasi kinerja 2023. Kalau bisa menyentuh 2025 ini hanya sekedar rencana Pak. Rencana ini kan yang sudah kita laksanakan dan yang sudah kita putuskan di 2023 dan 2024, terus rencana 2025 itu apa gitu. Sama keterangannya ini mungkin estimasi biaya, terus
pengurangan anggaran misalnya kan, misalnya kata Pak Keswa penelitian ini terlalu tinggi nih, dikurangi saja begitu, atau harus ada monitoringnya ditambahkan atau apa gitu kan, atau ada diseminasinya untuk kegiatan ini, rencana kerja 2025. Nah nanti rencana kerja 2025 ini nanti akan terus di breakdown menjadi anggaran 2025. Nanti akan dikejar, ini jadi bahwa perencanaan itu sudah dari rapat kerja, sudah dari bawah, bottom up, kata yang disampaikan oleh auditor apa itu, asesor ya. Jadi ada bottom up-nya anggaran itu, melibatkan semua stakeholder yang ada di Setakat Negeri Pontianak. Nah ini eviden tuh. Dari saya itu, ini sudah jam 5.42, jam 6 kita makan ya, jam 7 kan? Jam 6. Saya pikir ini bisa sambil dikerjakan. Kemudian kita ini harus pleno untuk ini nanti. Waktu ketua 1 nanti pleno, waktu ketua 2 pleno, 3 pleno. Kabak juga memplenokan hasilnya, pusat ke P3M dengan P2M. Nah, karena yang langsung dengan ketua itu kan waktu 1, 2, 3 kabak, terus pusat. Dari jurusan sama jurusan. Nah kalau unit itu kan di bawah wakil, semua unit di bawah wakil. Nah di sini kan ada plus, kayak wakil ketua 3 itu kan menangani mahasiswa ada perwakilan BEM. Nah BEM ini kan gak bisa hanya diam-diam nih, harus kerja lah nih BEM nih, apa usulannya, walaupun seko ya BEM nih. Gitu ya. Jadi ini melibatkan mahasiswa juga nih, walaupun 1 orang. Dari saya itu, apakah ada diskusi lain? Ya, mungkin itu yang tadi kita susun itu kan itu secara struktur ya. Ya. Dan misalnya masing-masing dosen berarti berkisar dari itu. Harusnya nyambung dengan perkin juga Pak, dosen. Jadi dosen itu kan melaksanakan perkin prodi sebenarnya. Perkinnya Kaprodi. Ya, misalnya saya dan Pak CC, kita udah menyusun sama-sama. Apakah nanti saya dan Pak Komisaris saya di situ juga kan? Oh iya Pak, karena Bapak kan sebagai dosen, tapi Bapak ini kan agak spesial dosennya, menjadi sekretaris P3M. Bapak ini kepalanya 2, kepalanya P3M dan ketua plus Kaprodi. Sebagai dosen kepala pelaksana Kaprodi. Banyak kepala ya. Aduh, Oh, kepala yang bisa metok ya. sebesar lagi kepala. Tancap. Supaya tidak terlalu rumit kepalanya mana, Bapak ikut ya kepala Bapak yang di atas, makanya Harus ikut kepala di atas. ketua itu kan Anda melaksanakan tindak perguruan tinggi itu. Kepala di bawah jangan ikut. Kemudian kan kepala P3M itu kan melaksanakan tindak perguruan tinggi. Bapak ambil ya itu. Itu kan dia sudah menginduk itu, sudah tidak melakukan tinggi. Nanti Kapolri kan mengambil dari pangkal yang sama juga. Jadi kan tidak hilanglah tugas yang diberikan oleh Polri itu, walaupun cabangnya berbeda gitu. Hanya Jadi dalam satu bapak beda induk gitu. nanti kalau di konteksnya kinerja Pak Andre, karena yang menilai dia nanti bukan Kapolri P2M atau Kaprodi.
P2M yang menilai sekretaris struktural, yang menilai sekretaris dan anggotanya itu P2M. Yang menilai P2M ini Pak Ketua. Itu kalau proses nanti di kinerja ya. Ya, ini benar ya. Tapi sebenarnya secara tridharma Pak, secara tugas kedosenan dia di bawah Kaprodi. Iya. Makanya dia mengambil aliran yang sama dengan Kaprodi, pokok yang sama sebagai dosen ya. Tapi dia kan dosen dengan keistimewaan sama juga dengan Bapak ini. Punya keistimewaan sebagai kepala. Satu sih kepala, tapi besar, Bustami kepala. Jangan ditambah-tambah. Saya punya kepala, Kan 2 kepala tuh. Ikut kepala atas. Kepala bawah jangan ikut. Jadi kayak Romo kan jelas dia di Prodi ya Prodi. 1. Kalau Pak Suko itu sebagai senat, Oh, organisasinya itu senat. berat. Kepalanya Pasar Mayo. Berat Nggak tuh. bisa berarti. besar kepala pasal. Dia itu struktural juga Pak. Itu lembaga tuh dia tuh. Pantas. Anggota senat. Berarti Kapungkot juga. Iya. Ada kepala. Makanya dia diam-diam tadi. Pokok ada tugasnya ini. Beliau kepala 2. Kepala. Dan kayaknya yang senat ini memang agak istimewa ya, lebih istimewa lagi. Spesial lah senat memang. Dia itu kita lihat di PMA-nya itu. Orang terpilih. Dia itu di Ortaker itu langsung dia merujuk ke statuta. dia organisasi itu. Organisasi itu kan terdiri dari organ Dan pakai pertimbangan dan organ pengawasan. Nah, pertimbangan itu di Senat. SPI ini pengawasan. Pengawasan. Senat itu agak lebih istimewa deh. Tinggi dia. Senat. Yang ini, yang organ ini kan organisasi sekolah tinggi itu terdiri dari organ pengelola, organ pertimbangan. Organ pengelola itu ada 5 nih: ketua, jurusan, bagian, pusat, unit. Itu semua pengelola. Organ pertimbangan itu senat. senat. Terus organ pengawasan itu SPI. Dia memang agak berbeda. Dia di luar organ. Cuma dia itu dosen gitu. Nah ini, Lalu kalau ini Tridharmanya? boleh lah, ini di bawah Kapolri pun tak masalah lah. Tridharmanya. Tridharma itu tetap ada. Bukan, kadang di atas, kadang di bawah. Itu hebat ya. Kita Enak lihat di ini bawah ya. ya. Namanya senat. Bisa 2 ikut kepala dia. Ya, kalau di kepala makin botak kawan itu. Kadang di atas, kadang di bawah. Senat ini, semua senat nih harus punya ini nih. Unsur menyusun kebijakan dan menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik. Harus ada ini. Berarti harus sering rapat mereka nih. Ya. Soalnya nggak pernah rapat kuliah. Oh, organ. Nanti Begitu ada surat ya yang di TK. Pasti dapat. E-nya ganti. Nanti. Itu termasuk pertimbangan ya. Pertimbangan Pak, tapi dia di luar dari lembaga eksternal ini. Itu lah. Dia hanya khusus diatur dalam statuta. Dia eksternal. Uskup Agung. Yang internal tuh senat. Coba ke atas lagi. Ini Pak. Jangan terjadi. Di atas ini senat. Senat ini. Penetapan unsur kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan. Berarti ada kaitan dengan wakil tadi. Beda dia Pak. Ya, dan pertimbangannya tidak sama sekali. Dia pertimbangan akademik.
naik pangkat, orang turun pangkat, Iya. dosen fungsional. Tapi dia hanya fungsional dosen tuh. Tapi fungsional lainnya tidak pertimbangan senat. Dia hanya khusus dosen. Masalah itu wakil-wakil. Iya Pak, Pertimbangan senat juga. Oh. Hmm. Ketua juga sebenarnya pertimbangan senat. Cuma senat itu, cuma kan begini. Memang sebenarnya saya mau cerita yang pas kemarin Prodi cuma daerah juga sih. Mengapa setakat ini kan agak unik ya, memang uniknya itu berbeda dari yang lain. Kalau di perguruan tinggi lain itu, kalau berdiri itu, yang berdiri itu muncul itu para dosen ini. Kalau di setakat itu kan tidak, setakat itu muncul yang lahir dulu itu struktural. Jadi kami 3 plus itu, Kabak, 2 Kasubag plus 1 PLT ketua. Nah itulah yang lahir duluan di setakat itu adalah struktural. Nah, jadi kami ini melahirkan yang lain. Jadi istilah kata ini kami ini Yohanes Pembaptis lah ini, jadi menyiapkan jalan gitu. Kalau di perguruan tinggi lain itu sudah lengkap Pak dengan dosen-dosennya. Ketika jadi perguruan tinggi itu sudah ada ketuanya, wakil ketua, sudah ada senatnya. Nah kemudian senat ini sebenarnya karena kita ini baru itu, senat itu sebenarnya ada kriterianya menjadi senat. Senat itu dosen senior. Nah biasanya nanti ketika kita ini sudah itu tadi sudah di atas taraf lokal itu, makanya kan kemarin tadi itu kan dibuat kita berdaya lokal. Nah nanti yang menjadi senat ini nih biasanya itu dosen-dosen senior yang memang dia memahami aturan akademik, aturan organisasi yang udah di luar kepala lah di aturan itu. Nah kalau di IAIN atau di mana-mana itu yang jadi senat ini biasanya yang kalah menjadi rektor atau ketua. Nah rektor atau ketua itu kan biasanya calonnya ada 3, yang maju 1, 2 orang itu pasti senat ya. Senat sekolah tinggi atau senat itu. Sama juga dengan yang di IAIN. Karena kan senat itu kan sebenarnya dia walaupun diberikan SK oleh rektor atau ketua, dia setara dengan ketua. Senat. Nah, cuma memang karena kita ini kan baru membangun tradisinya, jadi ya kita bersama-sama belajar begini. Khusus. Jadi di sini kan perwakilan senat kan ada Pak Pongkor, terus ada Pak Supu. Harusnya hadir juga Pak Semayo, cuman karena beliau ada di Jakarta menjadi narasumber dan peserta, tidak bisa hadir di sini. Harusnya senat ini memang setiap bulan ada kegiatan rapatnya karena dia ada honorariumnya itu. Jadi aktivitas honorarium itu kan jadi bahan pemeriksaan juga ya. Oh ini kegiatannya ada rapat ini, hasilnya ini dibicarakan misalnya kurikulum ini harus direvisi misalnya kan, senat buat surat lah direvisi pada ketua, kurikulum direvisi, mata kuliah ini tidak cocok lagi. Buat suratnya ya pakai rapat perawat kita itu lah. Dengan perawat kita itu Boleh di hotel kan dapatnya?
Di hotel itu Pak, kalau ada masyarakat, Kita ini ada masyarakat. jadi ada 2 orang di sini Dan masyarakat. masyarakat kita band itu masyarakat. Dengan nah, itu yang membuat kita bisa di hotel. Kalau kita sendiri, ini kan saya ini baru Kuat lah tadi di ketemu masyarakat. dengan promotor itu Pak Wakil 2 Wakil Rektor 2 Untab itu dia lagi raker juga, tapi rakernya di Untabnya karena semua stakeholdernya di Untab, tak ada orang lain, jadi tidak di hotel, jadi dia di ruang rapat mereka itu raker. Dari kemarin, hari ini sampai besok raker di Untab itu rapat kerjanya. Mungkin ada masukan lain? Pak Adi misalnya. Kalau tidak ada, ini sudah jam 17.57. Kita mau doa Ratu surga. Ratu surga. Mungkin yang punya kompetensi di situ lah. Para ratu. Para raja. Raja surga. Yang bisa juga masyarakat. Masyarakat. Kalau tidak ada, bisa kita lanjutkan dengan Injil dan doa makan. Ratu surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebab Ia yang boleh kau kandung. Haleluya. Doakanlah kami pada Allah. Haleluya. Sebab Tuhan sudah bangkit. Haleluya. Kau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya Perawan Maria demi Kristus pengantara kami. Amin. Berkati pula saudara-saudara yang sudah berpulang, semoga dengan caramu sendiri Kristus Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.